Sambil nunggu yang lain, mohon yang belum presensi OJW untuk presensi ya, karena nanti segera saya tutup untuk membuka presensi yang siang. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa on kamera dulu. Kita ambil gambar sebentar untuk dokumentasi kuliah. Mohon maaf ya, ada error SPADA tadi. Makanya saya ngecek dulu. Karena kok di tempat kalian nggak muncul room Google-nya ya? Iya betul, Tidak Pak. muncul. Tidak muncul.
Iya, Pak. Oke, makanya ada apa kan gitu. Padahal ini kan nanti buat kita, maksudnya LMS itu buat membantu kita supaya semua proses pembelajaran itu terekam, baik itu sinkronus itu seperti ini, maupun asinkronus. Mestinya nanti terekam semua. Asinkronus itu kita nggak ketemu langsung, tetapi ada aktivitas seperti nanti pertemuan 11 kan gitu. Dalam artian kita bisa ngecek bagaimana prosesinya, kalian live chat dan seterusnya. Nah, ini ya. Di tempat saya sudah ada, makanya ini saya perlu laporkan kan gitu. Ini kan. Ini, kemudian ini. Ini ada ya, Google Meet ya. Jadi memang ada tahun baru Google Meet. Kemudian ada rubrik dan seterusnya, tetapi kok di tempat kalian bisa nggak muncul ya? Nah itu yang saya bingung. Apakah mungkin? Tapi kalian sudah login ya? Sudah pasti itu sudah login ya? Ya sudah login Pak. Ada sudah login, nah ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan diperbaiki ya, segera diperbaiki supaya ke depan itu meskipun nanti kita masuk, maksudnya luring pembelajaran di kelas, mungkin semester depan atau semester depannya gitu. Ya ini tetap kita pakai, LMS itu tetap dipakai karena bisa untuk merekod atau merekam aktivitas pembelajaran kita. Oke ya. Nah untuk materi demokrasi saya kira tidak banyak yang akan saya bahas, tetapi sebelum nanti kita tetap melakukan pendalaman materi, utamanya poin atau inti penting daripada kita mempelajari demokrasi maksimal sampai jam 11.10 ya. Kalian tadi sudah baca-baca, mungkin juga nanti mau bertanya bagian mana juga boleh, tapi sebelum itu saya sampaikan dulu kaitannya dengan UTS ya. Nah, ini sudah ada hasil Turnitin yang mana kemarin di soal itu kan ini kayaknya jumlahnya 34 ya, betul ya 34? Atau berapa jumlahnya? Kalau di Turnitin, kalau filenya yang saya terima itu total ada 34 file. Nah, di sini memang bagus sekali, luar biasanya menurut Turnitin hanya ada beberapa yang di atas 30%. Nah, yang 36, 37 itu belum tentu saya kembalikan. Kalau yang 52, 63 itu kemungkinan saya kembalikan. Karena supaya untuk mencapai nilai yang lebih maksimal. Ya. Tetapi saya sampaikan bagaimana cara memperbaikinya ya. Ini utamanya untuk Giovanno dan Fari Nasiwan. Jadi saya kembalikan, nanti tujuannya untuk dikerjakan, diperbaiki supaya pada saat dikembalikan ke saya bisa memberikan nilai yang lebih maksimal. Saya targetkan nilainya itu A atau enggak amin gitu ya. Karena MKU, mungkin kalian nanti ada mata kuliah yang sulit di prodi, kalau bisa mata kuliah yang umum itu nilainya bagus-bagus. Jangan sampai C, apalagi nggak lulus ya, jangan sampai gitu ya. Jadi tujuan perbaikan itu untuk dalam rangka mencapai nilai maksimal. Nah yang di bawah 30 apa nggak dikembalikan Pak? Belum tentu, karena saya juga harus cek. Saya harus cek satu persatu. Nah kalau di bawah 30 tetapi yang dijawab hanya 2 nomor ya saya kembalikan. Atau ada file yang tidak rusak, ada file yang tidak bisa terbaca Turnitin karena rusak. Karena kadang kalian ada yang over kreatif gitu ya. Jadi yang dikumpulkan itu Microsoft Word, tetapi screenshot gambar lah. Turnitin nggak bisa baca. Makanya saya cek satu-satu dan mohon bersabar karena saya harus memastikan pekerjaan kalian bagus sebagai bukti atau pada saat saya mengirimkan nilai ke prodi, misalkan nilainya bagus ya ada buktinya, nilainya jelek ya ada buktinya. Jadi tidak asal ini nilainya sudah gitu enggak. Oke ya. Nah, misalnya saya contohkan, nggak apa-apa ya Giovanno, ini buat contoh ya, karena nanti kamu kemungkinan saya kembalikan untuk memperbaiki. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Ini misalnya kita buka punya Giovanni karena kalau yang jelek itu yang betul-betul jelek itu merah. Ini kan 50-an 60-an masih orange ya. Kalau yang jelek itu merah. Ya udah pasti langsung apa? Kalau merah itu sudah pasti kebanyakan copy paste gitu. Tetapi kalau orange, kuning itu masih agak mending-mending. Nah, kemungkinan karena masih banyak kalimat-kalimat yang dikutip Giovanni ini yang masih sama. Jadi ini kan nanti ini Giovanni kan ada 52%. Nah, ini dari Kompasiana saja 23%. Ini kalau bisa memparafrasa atau memperbaiki paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang dari Kompasiana, ya sudah itu. Sudah di bawah 30 kan gitu. Lupa apakah semakin kecil Turnitin itu berarti semakin bagus? Tidak juga ya. Jadi jangan salah persepsi. Jadi belum tentu apa namanya Turnitinnya kecil itu bagus. Turnitin itu hanya salah satu tools ya, alat bantu untuk setidaknya saya mengetahui Anda itu tidak copy paste, itu saja. Dan saya itu pengen pendapat mahasiswa semester 1, bukan pendapatnya Mahfud MD, bukan pendapatnya Buya Safi Ma'arif dan seterusnya. Jadi saya pengen lihat originalitas Anda dalam menyampaikan pendapat itu kayak apa. Jadi bukan tentang kebenaran ataupun kesalahan ya, tentang bagaimana mahasiswa semester 1 melihat itu. Dan kami paham lah bagaimana grade-nya gitu loh. Sehingga tidak perlu khawatir, nanti takut salah Pak, nanti takut ini, takut itu. Tulis aja. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan Giovanni? Kalau yang sudah tidak ada blognya ini Giovanni nih, maka sudah aman. Jadi tidak perlu ini diperbaiki. Nah, misalnya ini kan nomor 3 nih. Ya, saya sependapat dengan pernyataan tersebut. Nah, ini mesti Giovanni sendiri nih kan. Karena tidak terblok oleh Turnitin juga. Nah, kemudian setelah itu Negara Kesatuan ini banyak blognya lah, itu perlu kamu parafrase lagi. Baik, Pak. Ya. Pak, apakah kalau diperbaiki nanti nilainya KKM saja? Enggak, saya sama sekali tidak membatasi itu. Jadi saya pakai teori mastery learning yang mana semua mahasiswa bisa mencapai nilai maksimal dengan diberikan kesempatan dan arahan. Jadi bukan ujian ulang ya. Ini kan tak kasih arahan, cara memperbaikinya gimana. Tetapi ini dikasihkan kapan Pak? Sebentar dulu karena belum selesai. Saya ngecek semuanya. Karena yang di bawah 30 juga ada kemungkinan dikembalikan. Kalaupun misalnya sudah tidak kembalikan berarti ya sudah, berarti sudah aman ya. Jadi saya perlu cek satu persatu supaya saya yakin pada saat memberikan nilai. Nah, nanti kapan Pak kira-kira? Ya kalau arahan saya sih tidak usah ditunggu. Tetapi waktu untuk memperbaikinya ialah 7 hari setelah saya mengirimkan ke PJ. Nanti saya kirimkan file-filenya PDF. Di situ ada hasil Turnitinnya. Nanti kalau misalkan perlu diperbaiki ya tinggal diperbaiki yang ada blok-bloknya, gitu ya. Cukup jelas ya perkara ini ya. Oke, terima kasih Giovanni ya sudah mengizinkan untuk contoh. Kalau yang lain yang di bawah 30 isinya aman ya sudah aman. Kalau masih ada yang kurang, kita niatkan untuk perbaikan ini untuk mencapai nilai maksimal. Oke, kemudian yang selanjutnya, saya sudah mengirimkan materi, mungkin Anda sudah ada beberapa yang membuka, mungkin ada mau tanya, silakan disampaikan dulu pertanyaannya kalau ada, karena mungkin kalau di akhir nanti tidak ada waktu. Kalau tidak ada, kita coba melihat kuisnya secara sekilas ya, melihat kuis secara sekilas. Ini
Oke, ini kan kemarin terakhir itu mengerjakan kuis 4. Kuis 4 ya. Nah, kuis 4 ini saya kira sebetulnya tidak sulit, begitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa yang terkecoh dan kita perlu memahami betul mana yang kemudian ini bahkan jawabannya bagus semua, banyak sekali yang betul semua. Karena kalau multitaskingnya jalan, saya kira gampang gitu ya. Jadi ini kayak menurut Abraham Lincoln ini yang terkecoh karena sering mendengar ininya saja kan. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat lah, apanya kan yang betul pemerintahan dijelaskan oleh kelompok juga kan gitu. Kalau kesejahteraan, negara kesejahteraan dalam demokrasi itu beda hal. Yang terkenal sekali kan Abraham Lincoln ini pemerintahan. Jadi Abraham Lincoln itu fokus kepada penguasanya. Ya. Kemudian paham utilitarianisme ini kan hal-hal seperti ini kan tinggal kalian klik ya di Google kemudian ketemu kan utilitarianisme itu siapa. Yang betul Jeremy Bentham kan gitu. Kenapa kemudian saya menanyakan ini? Saya menambahkan supaya kita paham bahwa demokrasi kita itu sangat terpengaruh oleh paham utilitarianisme. Seperti apa paham utilitarianisme? Secara sederhana, yang banyak yang menang kan gitu kan. Jadi demokrasinya kan voting, bahkan pilih presiden itu langsung voting kan. Dulu pernah musyawarah, tapi hasilnya ya memimpin 32 tahun. Orde Baru kan. Musyawarah itu. Hasilnya Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Musyawarah juga itu. Nah, voting nantinya bisa ditanya apakah voting sesuai dengan sila keempat gitu. Jadi tidak selalu yang musyawarah ya baik, tidak selalu yang voting ya bagus, karena paham utilitarianisme itu pokoknya kalau 50% plus 1 ya itu yang dianggap adil, itu yang menang kan gitu kan. Bahkan bagaimanapun caranya beberapa kali saya melihat pemilu presiden ada kecurangan, ada buktinya. Tetapi pada saat diujikan ke MK ya tetap saja kalah gitu. Pada saat Pak SBY 2009 juga Bu Megawati mengajukan ke MK, tapi ya tetap kalah. Pak Jokowi 2 kali juga mengajukan ke MK, Pak Prabowo-nya ya tetap kalah Pak Prabowo itu. Padahal dia punya bukti juga. Nah, artinya paham ini sangat kuat mempengaruhi bagaimana demokrasi kita. Lah kalau Immanuel Kant itu terkait dengan hak individu. Immanuel Kant itu pahamnya apa? Libertarianism. Jadi dua paham ini saling mempengaruhi. Orang Indonesia sekarang sudah banyak kok yang menyatakan dirinya libertarian gitu. Padahal nggak tahu saya paham apa enggak dia libertarian seperti apa. Karena nanti kecocokannya tidak pada karakteristik kita nanti sangat mempengaruhi bagaimana libertarianisme itu sangat menghargai individu per individu. Jadi bahkan mau ngomong ateis ya silahkan, mau ngomong sebagai gay ya silahkan gitu kalau libertarian itu. Tapi kan di Indonesia nggak bisa begitu. Kalau secara privat monggo silahkan. Dalam artian hanya kamu dan Tuhan yang tahu itu oke. Tapi kalau kamu publikasikan secara publik tidak bisa. Nggak bisa. Karena kita pegangannya tetap sebetulnya pada Pancasila yang mana kita ambil libertarianisme yang bagusnya, utamanya human rights-nya, hak asasi manusia, tetapi untuk hukum publiknya tetap dijaga gitu. Dalam artian kamu ateis di Indonesia, orang Indonesia ateis boleh nggak sih Pak? Boleh kalau perkara privat, itu urusanmu gitu. Tetapi kalau kamu ngajak-ngajak, kamu publikasi, itu nggak boleh. Karena itu perkara publik di Indonesia sudah diatur, tidak membolehkan terkait dengan ateisme. Bahkan kalau kamu nekat, kamu bisa kena pasal KUHP terkait dengan penistaan agama.
pasal yang sama yang digunakan untuk menuntut Pak Basuki Cahayapurnama, yang mana ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Ngeri juga kan perkara itu di Indonesia itu, 5 tahun ancamannya. Jadi jangan sekali-kali kamu ngajak, ayo ateis, ayo gitu. Nggak boleh itu. Apa ayo LGBT gitu, nggak boleh. Tapi kalau kamunya sendiri lah, itu urusan privatmu, asal nggak dikasih tahu orang. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ini yang berbahaya, warga negara tidak paham pada saat di media sosial itu artinya menyerahkan hal itu ke publik. Saya kasih contoh ya, perkara utilitarianism dan libertarianism. Ada orang Indonesia beragama Islam yang pengen makan daging babi. Dia bilang gitu kan. Kemudian dia makan, kemudian dia publikasi. Gimana nih Pak? Oke, pertanyaannya begini, kalau memang betul-betul dia sebagai seorang manusia yang pengen makan daging babi dan paham bagaimana kondisi Indonesia, kenapa nggak dia makan aja di kamar? Atau di rumahnya sendiri, urusan dia dengan Tuhan, selesai kan gitu. Kenapa harus dipublikasi? Jadi sebetulnya dia itu pengen makan babi atau pengen publikasi sedang makan babi, kan gitu kan? Jadi dikejar itu harus sebenarnya keinginannya di sebelah mana gitu. Nah sekarang agak abu-abu di situ kan, karena semuanya pengen diupdate kan gitu kan. Nah kita nggak paham kalau update itu kemudian sudah masuk ke ranah publik. Yang close friend aja kadang muncul ke publik kok gitu kan. Close friend itu ya aneh, kenapa ada fitur close friend dipilihin begitulah, maksudnya apa juga gitu kan aneh kalau keluarga semuanya punya media sosial kemudian di close friend yang ditandai hanya keluarganya saja gitu lah, ngomong aja langsung kan gitu kan, atau kasih aja di grup keluarga kan gitu. Nah ini yang kemudian perlu nanti kita betul-betul pahami, utamanya di akhir nanti kita akan membahas teori anchor yang mana kita perlu paham sebagai nantinya seorang profesional, kita perlu paham betul bahwa khusus untuk seorang warga negara yang smart and good citizen itu bisa membedakan mana hak private dan mana hak publik, hak private dan hak publik. Itu perlu itu. Ya, karena kita punya hak privasi dan kita juga punya dan menghormati hak publik. Oke, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, saya kira gampang, beberapa masih terkecoh ya. Tolong nanti yang UAS, soal-soal seperti ini jangan sampai salah. Kemudian demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal, salah, oke. Mau tidak mau tetap kita harus menyebutnya demokrasi Pancasila, kan gitu ya. Kedaulatannya kedaulatan rakyat atau demokrasi kerakyatan. Kemudian pada proses demokrasi Indonesia, komunikasi antar pemerintah, ya betul, bahkan ini nanti bahkan mungkin di PPT juga sudah saya munculkan ada hasil riset terkait ini, termasuk sentimen etnis dan agama, ini sangat sentimental ya, karena bahkan demonstrasi yang paling besar setelah 98 itu ya demonstrasi tentang politik. Dan di dalamnya itu ada etnis, yaitu pada saat 2017, Anda masih SMP mungkin ya? Masih SMP mungkin? Di Jakarta, mungkin yang orang Jakarta juga melihat secara langsung bagaimana demonstrasi terhadap Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama itu besar sekali. Nah itu kalau tidak ada sentimen agama dan etnis, ya nggak mungkin sebesar itu, nggak mungkin. Kalau hanya sekedar sentimen uang saja, nggak mungkin. Tapi karena ada dorongan agama dan juga kebetulan, mestinya memang Pak Basuki Cahayapurnama itu menyadari sedang kontestasi politik. Kontestasi politik itu ya semuanya akan digunakan kan gitu. Nah kok mengomentari hal-hal yang di luar apa ya, anggaplah di luar ruang lingkupnya, karena beliau beragama Katolik kemudian berkomentar tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran ialah kitab sucinya agama Islam. Ya mestinya ini bodoh sekali kalau sampai lawan politik tidak memanfaatkan ini kan gitu. Ya lawan politik harus memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan selama konstitusi tidak melarang gitu. Demonstrasi boleh nggak sama konstitusi? Boleh. Yang tidak boleh kan
sara dalam artian menyerang hal-hal atau merendahkan. Misalkan merendahkan ya. Nggak boleh pimpinan itu orang Katolik, nggak boleh pimpinan itu orang Cina. Dalam artian di publik kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau demonstrasi ya boleh aja, mau dilindungi undang-undang gitu. Jadi pada saat ada yang komentar harusnya nggak boleh memanfaatkan itu, ya justru aneh. Di dalam politik selama konstitusi tidak melarang boleh. Nah, yang kadang orang tidak tahu, dalam demokrasi itu ada namanya black campaigns dan negative campaigns. Yang tidak boleh adalah black campaigns, karena di dalam black campaigns itu isinya fitnah, belum tentu kebenarannya dan seterusnya. Kalau negative campaigns itu boleh, karena negative campaigns itu isinya fakta. Misalnya gini, mantan lawan politikmu itu mantan koruptor, kamu boleh bilang nggak itu? Boleh. Kamu pilih saya, rakyat pilihlah saya karena saya track record-nya bersih, sedangkan lawan saya mantan napi korupsi. Itu namanya negatif campaigns, menyampaikan fakta negatif tentang lawan politik. Boleh. Tapi kalau black campaign itu gini, jangan milih Pak Jokowi itu keturunan ini, keturunan itu. Nah, itu black campaign. Nggak ada kebenarannya. Jelas ya? Itu dalam demokrasi. Nah, kemudian selanjutnya, demokrasi yang bukan didominasi elit merupakan oligarki. Salah. Oligarki itu dominasi yang dimulai oleh elit lah. Di kita itu mungkin masih oligarki. Saya bilang mungkin karena secara normatif tidak ya, Pak Jokowi itu orang biasa dari nol jadi presiden. Tetapi kita nggak tahu, dalam artian ya kita tetap berpikiran optimis bahwa beliau bisa memutuskan sesuatunya sendiri gitu. Tetapi mau tidak mau kita itu tetap diatur, negara Indonesia itu diatur oleh beberapa orang saja. Siapa itu? Ketua partai. Ketua partai itu sangat kuat di Indonesia. Karena bahkan bisa menurunkan presiden kalau koalisi itu bergerak begitu ya, kemudian membuat sidang istimewa di DPR dan MPR-nya, semua kan manut sama ketua partai. Manut itu. Ketua anggota DPR, MPR itu manut. Mau ketua partai bilang apa, gimana manut mereka. Nah, itu bisa bahkan melakukan impeachment presiden. Makanya kuat betul, Pak, karena memang kita sistemnya ke partai. Nah, demokrasi di Indonesia baru berlaku setelah peristiwa ini. Salah ya, luar biasa, semua betul, karena sebelum ini juga sudah ada demokrasi kan itu. Dalam 10 ini, demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia. Salah. Kemudian demokrasi hanya dapat dilakukan, ini salah juga, karena yang betul semuanya bisa melakukan pendidikan demokrasi. Nah, yang menarik ini, karena kebanyakan orang menganggap bahwa demokrasi yang terbaik, tetapi Anda sudah berpikir kritis bahwa ini bisa tidak terbaik. Nah, ini yang kemudian perlu kita telaah. Bagaimana sih sebetulnya sistem demokrasi? Kita coba melihat atau kita coba belajar. Saya ada satu video, silakan disimak. Nanti kita akan kaitkan konteksnya dengan demokrasi. Silahkan disimak ya. Habis itu nanti kita coba telaah kaitannya dengan materi ini itu seperti apa.
وقتتون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی تغییرات را به توجهتان میرسانم. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آینده گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار خواهید کنید. با تشکر. ساکت. اسم کلاس حفظ کنیم. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. از چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همیشه 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 باشه؟ اصلا کی بوده چیزی حرف داد؟ به چه حقی مرسی سوال ببری؟ آقا فقط می‌خواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 4. حتی میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه کن. حتی میدونین 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخواد تو برگردم. چکشه بابا اینو همون تو درسم ندادی. خیلی اصلا میشکرم میام پدرش رو در میاره. این دانش آموز فکر من از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ان. الگوی این مدرسه‌ان. یه ذره از اینو یاد بگیریم. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا بسن. حالا حاضر جمع چند میشه؟ جواب سعید رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز نفهمیده باشه؟ نگاه کن. بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسیم. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسیم تکرار کنیم.
با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 2 با 2 5 میشه. تکرار. Oke, jadi 2 tambah 2 sama dengan 5, Pak. 4 atau 5? 5, Pak. 5. 5. Takut meninggal saya, Pak. Ya berani 4 ya. Daripada mati itu ya. Oke, jadi menurutmu gimana? 2 tambah 2 tetap 4 berdasarkan video itu, atau lebih baik manut 5 saja? Ini realita loh kadang-kadang. Gitu kan. Jadi kadang realitanya memang ya seperti itu. Kita bahas coba ya. Atau mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Menurutmu misalnya, saya tanya menurut Muhammad Mufti. Menurut Muhammad Mufti yang salah gurunya atau siswanya? Menurut saya gurunya, Pak. Menurutmu yang salah yang Gurunya. gurunya? Oke. Ya. Kalau menurut Helda Yohana, menurutmu yang salah siapa? Setuju dengan Muhammad Mufti? Setuju, Pak, gurunya. Gurunya ya kan? Oke, baik. Dalam perkara demokrasi, saya coba akan menempatkan diri saya berlawanan dengan kalian ya. Gampangnya gitu. Jadi coba saya akan menjadi antitesis. Kalian misalkan mendukung siswanya, saya coba mendukung gurunya. Ini dengan disclaimer, kalau tadi kalian milih gurunya, saya akan mendukung siswanya, gitu ya. Supaya saya menunjukkan bahwa nanti dalam perkara demokrasi, ada muncul politisi, para praktisi, dan sebagainya. Mereka itu kalau pinter, mereka bisa berargumen sesuai dengan posisi mereka, mana kelompok yang didukung, dan seterusnya. Ya, contohnya ya, siapa ya? Pak Fadlizon, kalau berkomentar kan selalu sudah jelas kemana arahnya. Atau Pak Rocky Gerung itu kan juga kalau komentar jelas. Pak Faisal Basri. Atau misalkan kalau zaman sekarang kita minta komentar ke Effendi Simbolon atau mungkin ke Fadlur Rahman, udah jelas itu kemana kalau mintanya ke Fadlur. Padahal dulu beliau kritis banget kan. Tapi sekarang karena sudah berkoalisi ya komentarnya ke pemerintah ya bagus. Dulu keras banget kalau kalian cari bagaimana Pak Fadlur Rahman itu pengamat politik gitu. Oke. Saya anggap representatif Helda dan Muhammad Mufti mewakili. Oke, anggaplah kalian di posisi siswa dan mendukung bahwa yang namanya 2 tambah 2, ya saya tulis di sini, 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini salah. Oke, sekarang begini. Kalau kita melihat 6 atau 7 menit yang lalu, yang mana di situ ada announcement dari headmaster di video tersebut. Ada pengumuman yang menyatakan bahwa lesson hari ini silahkan pay attention and follow their instruction. Kan gitu. Their refers to teachers. Kan gitu kan. Nah sekarang teachers itu sedang melaksanakan tugas. Dan 2 tambah 2 dengan 5 itu salah. Itu kan menurut ilmu matematika. Ya kan? Sedangkan Pak Guru sama sekali tidak bilang, anak-anak marilah kita belajar matematika. Kan enggak. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kalau seperti ini gurunya salah enggak? Kan ya enggak salah gitu kan. Siswanya salah enggak? Ya belum tentu salah juga. Karena siswa sudah terpatri bahwa 2 tambah 2 itu 4. Nah ini yang harus hati-hati. Meskipun angka-angka, kalau di dalam dunia demokrasi dan politik, kita tidak bisa kemudian cepat menyimpulkan.
Misalkan ada banyak survei, sekarang ini yang menang Pak Ganjar, apakah nanti jelas? Jadi belum tentu, belum tentu. Angka kan itu, survei kan angka. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 5 itu belum tentu salah di dalam dunia sosial. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih Pak saya sulit sekali menerima 2 tambah 2 sama dengan 5? Ya karena di otak Anda sudah terpatri 2 tambah 2 sama dengan 4. Kurang dari 1 detik Anda sudah bisa ambil konklusi atau kesimpulan. Sekarang begini, ini saya tunjukkan hal yang ajaib begitu ya. Misalnya ini kan gugusan angka ya, gugusan angka dengan bantuan konjungsi sehingga kita bisa menyimpulkan. Sama dengan itu kan kesimpulan akhir kan, hasil kan gitu. Nah sekarang begini, seandainya angkanya saya naikkan 233 ditambah 324 sama dengan 627, benar atau salah? Sebentar Pak, mikir dulu kan gitu kan. Mungkin butuh 10 detik, 15 detik. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, kurang dari 1 detik Anda langsung bisa menyimpulkan. Ini masih sama-sama angka, masih sama-sama penjumlahan, hanya saya tambah 3 digit. Apalagi kalau perkalian, apalagi kalau pembagian, apalagi kalau diferensial integral, kamu butuh waktu lebih lama. Apalagi kalau gugusan itu gugusan huruf-huruf. Oke, saya terangkan misalnya ya. Anda bisa jawab dengan jujur. Misalnya, saya bilang atau saya menyatakan tentang, saya sedang berbicara tentang ide. Misalnya gitu. Kemudian saya berbicara tentang Indonesia. Apa yang Anda pikirkan? Ada yang mau jawab? Apa yang Anda pikirkan saat saya berbicara ideologi dan saya berbicara Indonesia? Apa yang kamu pikirkan? Pancasila. Pancasila, Pak. Pancasila ya, luar biasa, ajaib gitu. Jadi ini bedanya apa dengan 2 tambah 2 sama dengan 5? Karena guru SD Anda dulu bilang ideologi kita ya hanya Pancasila, itu kan. Bedanya apa? Kamu nurut kan pada akhirnya? Karena kamu tidak punya pengetahuan awal. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, kamu punya pengetahuan awal. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kalau ini kenapa mesti Pancasila gitu? Luar biasa itu. Guru SD sampai SMA itu berhasil. Guru PPKN utamanya. Selama saya survei, tidak ada yang kemudian menjawab, saya sedang bicara ideologi dan Indonesia, apa yang Anda pikirkan? Liberal Pak. Soalnya sekarang itu di Indonesia sudah liberal. Enggak ada, itu tetap Pancasila. Atau ada nggak ya pernah berbicara atau menjawab? Nggak ada tuh yang menjawab komunisme Pak. Karena di Indonesia pernah ada komunis. Itu enggak tuh. Mesti Pancasila. Karena pada saat Anda belajar itu tidak diberi pilihan kan? Apa ada waktu Anda SD itu belajar tentang komunisme? Nggak ada tuh. Sehingga yang terjadi apa? Film tadi itu film kritik ideologi dunia, yang mana di seluruh dunia ya kurang lebih seperti ini dalam penerapan pemikiran kepada warga negaranya. Dan ini akan menjadi sebuah kultur demokrasi, yang mana pendidikan demokrasi kita menjadi hal yang utama atau dikritik. Apabila dalam hal penerapan ideologinya itu kita doktriner kan? Demokrasinya di mana doktriner? Apakah Anda diberi kesempatan untuk mempelajari ataupun belajar ideologi yang lain selain Pancasila? Yang terjadi apa kalau doktriner itu tidak ada pembanding? Tidak ada pembanding. Padahal kalau Anda belajar komunisme kemudian dibandingkan, kemudian Anda menyimpulkan sendiri, oke, Pancasila itu lebih baik. Itu kan lebih bagus kan? Karena saya tidak khawatir nanti Anda akan memilih selain Pancasila, sama sekali tidak. Kalau betul-betul objektif sama-sama dipelajari, bisa saya pastikan mestinya memilih Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu diambil, founding fathers kita merumuskan Pancasila itu mengambil hal-hal baik dari ideologi dunia. Jadi hal baiknya sih diambil. Dari liberalisme kita ambil human rights-nya, maka ada kemanusiaan. Dari komunisme kita ambil sosialis dalam arti keadilan sosial. Tetapi kita tidak ambil doktrin
religion is an opium, karena kita ambil yang bagian sosialnya saja, keadilan sosialnya saja, tidak mengambil doktrin terkait dengan agama. Memang Karl Marx bilang begitu, religion is an opium, agama itu memabukkan, berbahaya dan seterusnya. Nah, kalau pendidikan demokrasi kita masih seperti itu, dalam artian masih dalam kerangka seperti 2 tambah 2 sama dengan 5, ya implementasi jadi lemah. Kita bahkan kadang tidak merasa bahwa Pancasila itu ada nggak sih di sekitar kita kan gitu. Sedangkan kalau kita mau sebut sebagai rumah demokrasi, mestinya negara demokrasi dibentuk dengan cara bottom up. Bottom up. Jadi dari bawah ke atas, bukan top down. Kalau top down itu dari atas ke bawah. Maksudnya gimana sih, Pak? Top down itu gini, dari atas ke bawah. Dalam artian seolah-olah negara mempermak bentuk negaranya supaya terlihat demokratis. Sedangkan strukturnya tidak jelas, kulturnya apalagi. Asal aja, pokoknya yang dianggap luar itu ya, atau kalau diibaratkan rumah, dilihat dari atas itu tulisannya demokrasi. Sedangkan mestinya itu adalah bottom up, dari bawah. Jadi dilakukan dulu pendidikan demokrasi kepada rakyatnya, sehingga nanti kultur demokrasi itu akan terwujud gitu ya. Sehingga nantinya kalau kultur demokrasi sudah baik, secara otomatis akan membentuk struktur demokrasi yang baik, yang bagus. Kalau struktur demokrasinya bagus, diisi oleh orang-orang yang berbudaya demokrasi yang baik, maka secara otomatis negara demokrasi akan terbentuk. Tidak usah kemudian memaksakan diri, nanti ada sendiri. Tapi kalau tiba-tiba dari atas dibentuk padahal struktur dan kulturnya tidak jelas, maka itu justru yang kemasannya saja bagus, tapi isinya itu tidak gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, film tadi juara karena di dalamnya ada sistem, dia tujuan untuk mengkritik dan juga ada etikanya. Di situ ada senjata ya, yang mana tidak terlihat dan dibunuh itu dalam tanda petik ya. Anda di dunia industri nantinya mungkin akan lebih mendalami. Kalau Anda tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, misalkan, mungkin Anda akan diputus kontrak kan gitu. Karena sekolah tadi punya visi misi jelas, 2 tambah 2 sama dengan 5, semua orang harus menuruti. Kalau tidak, ya diputus kontrak kan gitu. Nah, kalau Anda memang memilih siswa itu benar, tinggal Anda milih siswa yang mana dulu. Karena mungkin semua siswa anggap 2 tambah 2 tetap 4, tetapi Anda milih siswa yang mana? Apakah siswa yang langsung nurut saja, yang itu mayoritas, atau siswa yang kemudian berpegang teguh pada kebenaran hati nuraninya, sehingga dia ambil resiko, ditembakkan. Atau siswa yang terakhir, yang mana dia tuh tetap berpegang pada hatinya, tetapi takut. Sehingga dia coret lagi hasil 5, dia tulis lagi 4. Tapi kalau gurunya mengetahui, mungkin dia coret lagi jadi 5 lagi kan gitu. Kebanyakan begitu. Jadi kita tuh masih pegang hati nurani, tetapi kita takut. Kita tidak berani. Nah, orang yang berani itu sedikit, 1 orang gitu. Di dunia nyata contohnya siapa? Ada Wiji Tukul, ada Marsinah gitu. Jutaan buruh yang berani menantang itu ya Marsinah gitu. Ya tragis betul meninggal itu. Dan seterusnya. Artinya nantinya pun tetapi kita harus paham bagaimana posisi kita. Makanya ada PKN ini. Dalam artian misalnya gini. Saya selalu optimis dan saya tidak pesimis dalam arti saya bilang ya, di Indonesia itu banyak sekali orang pintar. Tetapi orang pintar itu justru kadang yang tidak muncul di permukaan. Kenapa? Karena kami paham. Dalam artian, saya bukan menyebut kami itu pintar begitu ya. Dalam artian, kami sudah dikontrak atau sudah bersumpah gitu ya. Misalnya, seorang PNS itu tidak boleh berpolitik praktis. Kalau mau berpolitik praktis ya lepaskan jabatan PNS-nya, misalnya begitu. Sehingga kami betul-betul hati-hati dalam hal perkara membahas
pembahasan yang politis, kami hati-hati betul. Jadi tidak asal, karena memang kami tidak boleh dan sudah menerima itu. Nah besok kamu pada saat mau bekerja, itu ada kontraknya, kamu baca pasal per pasalnya. Di situ ada hak, di situ juga ada kewajiban. Jangan baca hak-haknya saja ya. Haknya gaji 15 juta per bulan, tunjangan 20 juta per bulan. Jangan baca itunya saja, kewajibannya apa? Kewajibannya sebagai karyawan perusahaan X, maka Anda tidak boleh berkomentar tentang politik. Ya sudah, Anda kalau setuju itu ya sudah, berarti Anda menyerahkan sebagian hak Anda gitu. Kalau tidak setuju, ya silakan didiskusikan ulang kontraknya kan gitu. Anda yang suka sepak bola, setiap pemain itu ada kontraknya. Kontraknya macam-macam. Misalnya kalau pas lagi malas, boleh tidak datang. Ya boleh aja kalau mau ditulis itu. Kalau pas nyetak 100 gol, maka harus dikasih bonus sekian, gitu kan. Misalnya gitu. Jadi itu namanya kontrak, disepakati antara warga negara dengan negara ataupun antara warga negara dengan warga negara. Kalau memang sudah betul-betul sadar itu, maka demokrasi di situ berjalan. Saya kira itu penjelasan dari saya karena sudah mau jam 11.10. Kita memang maksimal sampai 11.10. Ada waktu 3 menit, mungkin ada yang mau berkomentar atau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya memberikan sesi ini demi tidak disebut tidak demokratis gitu ya. Menerangkan demokratis kok tidak memberikan kesempatan bertanya, itu kan tidak demokratis. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin menanggapi atau mungkin mau menyanggah juga boleh. Silahkan. Ada nggak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada maka saya kira saya cukupkan. Mohon maafnya ialah kita mundur sampai 1 minggu untuk pertemuan ini. Yang jelas saya kira penjelasan demokrasi sudah lengkap dijelaskan oleh kelompok 4. Hanya saja perlu saya tambahi dan saya terangkan utamanya supaya, tapi tadi mayoritas juga sudah bilang demokrasi itu bukan yang terbaik, bahwa kita tidak bisa mengklaim sesuatu itu terbaik secara umum. Karena pada prinsipnya sistem pemerintahan itu tujuannya baik. Komunisme sekalipun tujuannya itu baik. Tinggal nanti tergantung siapa yang melakukan atau siapa yang menjadi penguasa dalam menjalankan sistem tersebut. Demokrasi dibilang sebaik apapun, kalau orangnya korup ya korup kan itu. Dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian yang kemudian kita perlu analisis. Oke. Saya kira cukup ya penjelasan dari saya. Kita nanti akan berinteraksi lagi secara asinkronus melalui Spada pukul 13.00. Semoga Spada tidak error sehingga semua bisa live chat dan mengerjakan kuis seperti biasa dengan lancar ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jam 1 nanti silakan akses Spada dan presensi lagi UCW untuk pertemuan ke-11. Selamat siang. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya.